Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari topik lanjutan dari mata kuliah Kalkulus 2, yaitu Integration by Partial Fraction, atau dengan kata lain, integral menggunakan pecahan parsial. Saya menggunakan sumber dari website inmath.com karena narasinya lebih mudah untuk kita pahami, plus konten-konten yang ada di dalam buku acuan kita, yaitu buku Purcell edisi ke-9, itu ada semua di sini. Pertama kita harus tahu definisi dari apa itu yang dimaksud dengan pecahan parsial. Apabila integran itu berbentuk pecahan aljabar dan tidak dapat diselesaikan menggunakan metode sederhana, maka bentuk tersebut dapat diuraikan ke dalam pecahan parsial sebelum diintegralkan. Jadi apabila integrannya itu adalah pecahan, integran itu yang diintegralkan ya. Ini adalah integran. Apabila integran bentuknya adalah pecahan aljabar, maka terlebih dahulu kita harus menguraikan ke dalam pecahan parsial. Saya berikan contoh ilustrasi. Misalkan ada pecahan aljabar sebagai berikut. 6x plus 13 dibagi x kuadrat ditambah 5x plus 6. Gimana kalau saya mendapatkan soal seperti ini? Apa yang akan kita lakukan dengan pengintegralan? Langkah pertama adalah kita menguraikannya pecahan berikut ke dalam pecahan parsialnya. Pecahan parsial itu adalah yang bentuknya sebagai berikut. Jadi misalkan 6x ditambah 13 dibagi x kuadrat plus 5x plus 6, maka itu bisa kita uraikan dalam pecahan parsial menjadi 1 per x plus 2 ditambah 5 per x plus 3. Baru setelah itu kita akan mengintegralkan. Yang kita integralkan bukan yang di sini, bukan yang pecahan awal, tapi yang kita integralkan adalah hasil dari penguraian di pecahan parsialnya. Karena akan jauh lebih mudah untuk kita selesaikan apabila bentuknya adalah pecahan parsial. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana saya merubah bentuk dari pecahan aljabar menjadi bentuk yaitu yang lebih mudah kita integralkan, yaitu bentuk pecahan parsial. Setelah pecahan, ini ya saya ulang lagi ya, setelah pecahan aljabar diuraikan, maka bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan parsial, maka selanjutnya integral dilakukan pada pecahan parsialnya. Jadi yang kita integralkan adalah yang pecahan parsialnya. Tadi integral 6x plus 13 per x kuadrat plus 5x plus 6 dx, maka itu bisa kita uraikan menjadi bentuk pecahan parsial integral 1 per x plus 2 dx ditambah integral 5 per x plus 3 dx. Baru setelah itu akan kita integralkan. Ingat, integral dari 1 per u du itu sama dengan ln u. Gitu ya. Kemudian di sini ada 5 per x plus 3, maka 5 sebagai konstanta, maka ini sebenarnya bisa kita rubah menjadi seperti ini, 1 per x plus 3 dx. Baru setelah itu, ini kan x plus 2, itu kan sama seperti yang u tadi, berarti itu bisa kita integralkan, jadinya adalah ln x plus 2 ditambah 5 adalah konstantanya, 5 ln x plus 3, dan ada operasi ln, maka bisa dirubah sebagai berikut. Ln x plus 2 perkalian itu menjadi, penjumlahan menjadi perkalian, dan konstantanya menjadi pangkatnya, x plus 3 pangkat 5. Atau kalian cukup dengan tahap di sini sudah tepat. Ada beberapa rule yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah bahwa pembilangnya atau numerator itu harus lebih rendah pangkatnya minimal 1 derajat dibandingkan dengan penyebutnya. Gitu ya. Jadi pangkat yang ada di dalam pembilang itu minimal harus lebih rendah dibandingkan penyebutnya itu 1 derajat. Di sini pangkatnya 2,
di sini pangkat 3, maka di sini bisa kita secara langsung merubahnya dalam bentuk pecahan parsial. Tetapi contoh yang kedua, tadi minimal 1 ya, kurang dari situ boleh, misalkan di sini 2x pangkatnya 1, di sini pangkatnya 3, tidak masalah. Terus kemudian kalau bentuk yang lain tidak memenuhi dengan rule tadi, misalkan di sini 2x pangkat 3, bawahnya adalah x pangkat 3, maka sebelum kita merubah dalam bentuk parsial, maka kita harus menguraikan terlebih dahulu. Contohnya menjadi bentuk yang seperti ini. 2 ditambah 5 per x pangkat 3 min 1. Intinya harus pada tahap yang ada yang memenuhi rule ini, yaitu pangkatnya itu pangkat penyebutnya itu lebih tinggi 1 derajat dibandingkan dengan pembilangnya, gitu ya. Pangkat yang atas ini minimal itu 1 derajat lebih rendah dibandingkan dengan pangkat yang ada di bawah ini, gitu ya. Oke, ada beberapa bentuk, setidaknya ada 3 bentuk ini, yaitu apabila penyebutnya itu mengandung unsur-unsur berikut, maka ada bentuk pecahan parsial yang bisa menjadi panduan kita. Misalkan apabila bentuk penyebutnya itu adalah linear, gitu ya. Misalkan fx dibagi per x plus a dikali x plus b, maka kita bisa menggunakan bentuk seperti ini. A besar dibagi x plus a ditambah b dibagi x plus b. A dan b ini merupakan konstanta yang akan kita cari. Kemudian yang ada di sini, apabila bentuknya adalah faktor hasil pemfaktoran yang berulang, maka kita bisa menggunakan bentuk yang seperti ini. A besar dibagi x plus a ditambah b besar dibagi x plus a yang faktornya tadi, tapi di sini kuadrat, di sini pangkat 3. Dan apabila ada unsur yang tidak bisa kita faktorkan, maka bentuknya adalah seperti ini. Nanti akan kita bahas secara detail dalam masing-masing minimal 1 contoh. Oke, ini contoh yang pertama. Apabila ada persoalan seperti ini, maka kita tinggal ikuti petunjuk yang ada. Kita cek apakah sesuainya dengan yang rule yang pertama, kedua, ataukah yang ketiga. Kalau kita cek sekilas, maka jelas yang paling sesuai itu adalah rule yang pertama, yaitu adanya unsur faktor linear. Maka, yang menjadi petunjuk kita adalah kita harus merubahnya ke dalam bentuk seperti ini. Berarti ini untuk menguraikan menjadi bentuk integral, untuk menjadi bentuk pecahan parsial, maka saya tinggal mengikuti bentuk umumnya, yaitu A dibagi faktor yang pertama, 2x plus 1, ditambah B dibagi faktor yang kedua, x plus 4. Nanti apabila penyebutnya itu belum bentuknya perkalian seperti ini, maka kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Nanti di belakang akan saya ilustrasikan. Maka ini menjadi, tinggal kita ikuti alurnya, gitu ya. 3x dibagi 2x plus 1 kali x plus 4. Maka ini menjadi, penyebutnya saya samakan. Berarti 2x plus 1 kali x plus 4, gitu ya. Tentu kalian masih ingat ini penyelesaian aljabar. Maka A-nya menjadi A kali x plus 4 ditambah B-nya itu adalah kali 2x plus 1. Seperti ini. Oke. Coba kalian perhatikan di sini penyebutnya sama. Berarti penyebutnya ini bisa kita hilangkan. Kita fokus pada pembilangnya, yaitu 3x sama dengan A kali x plus 4 ditambah B kali 2x plus 1. Tuh. Maka kita tinggal mengikuti alur yang ada. Jadi misalkan di sini 3x sama dengan AX ditambah 4A ditambah 2BX ditambah B.
Kemudian di sini tinggal saya ikuti alurnya ya. Ini menjadi A plus 2BX. Oke, jadi yang ada X-nya itu saya kumpulkan. Yang ada variabel X saya kumpulkan. Yang ada konstanta saya kumpulkan juga. 4A plus B. Jadi A dan B ini merupakan konstanta gitu ya. Berarti ini menjadi 3X. 3X itu kan bisa saya rubah menjadi 3X plus 0 gitu ya. Ini menjadi A plus 2B X ditambah 4A plus B. Oke, di sini sudah kelihatan. Angka 3 itu berada di sebelum variabel X. Angka 0 itu yang di sebelah sini. Berarti dengan kata lain, saya bisa merubahnya, dan untuk mendapatkan nilai A dan B itu berapa, maka caranya adalah tinggal 3 sama dengan yang ada di sini. Berarti A plus 2B. Tadi kan 3 itu kan merupakan konstanta sebelum variabel X. Berarti di sini A plus 2B itu sama dengan 3. Kemudian 0 sama dengan, kenapa 0? Karena di sini memang tidak ada. 4A plus B. Kemudian dari sini tinggal saya selesaikan untuk mendapatkan nilai A dan nilai B-nya. Ini tadi 4A ya. Berarti paling gampang adalah yang ini ada persamaan pertama, persamaan kedua. Dari persamaan kedua saya selesaikan dulu. Berarti menjadi B sama dengan min 4A, gitu ya. Kemudian dari sini saya masukkan ke dalam persamaan pertama. Berarti 3 sama dengan A ditambah 2 ya, ini 2 kali B-nya adalah sama dengan min 4A. Berarti dengan kata lain, 3 sama dengan ini adalah A, 2 kali min 4 berarti min 8, min 8 dikurangi 1 sama dengan min 7A, berarti A itu sama dengan min 3/7. Oke, A sudah ketemu, B tinggal saya masukkan ke dalam yang awal tadi. B sama dengan min 4 kali 3/7. Min ya, atau dengan lain sama dengan positif 12/7. Oke, B sudah ketemu, A sudah ketemu, tinggal saya masukkan ke dalam bentuk awal tadi. Dengan kata lain, maka ini menjadi A-nya tadi adalah min 3/7, maka menjadi min 3/7 kali 2x plus 1 ditambah dengan B-nya adalah 12/7. 12/7 kali x plus 4. Oke, ini merupakan pecahan parsialnya. Jadi, kita sudah bisa menguraikan menggunakan rule yang pertama apabila menyebutnya itu adalah bentuk faktor yang linear. Maka menjadi hasilnya adalah A-nya tadi min 3/7, B-nya adalah 12/7. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ikuti petunjuk lagi. Kalau kita perhatikan, maka paling pas dia mengikuti bentuk yang kedua, yaitu faktor yang berulang. Maka petunjuknya adalah kita tinggal menggunakan yang seperti ini untuk bentuk umumnya. Berarti ini
bisa saya sama dengankan dengan ini kan bawahnya adalah X plus A, berarti di sini adalah X plus 3, pertama pangkatnya 1, ini adalah A ditambah X plus 3, pangkatnya adalah 2, ditambah B. Ini pangkat 3, kalau misalkan ada pangkat 3, atasnya C, kalau tidak ada sesuai dengan yang ada di sini. Berarti ini maksimal adalah pangkatnya 2. Maka bentuk seperti ini bisa saya selesaikan. Sama seperti di sebelumnya. Ini adalah X plus 3 pangkat 2, X plus 5. Maka di sini menjadi X plus 3 pangkat 2. X plus 3 pangkat 2 dibagi X plus 3, maka berarti A-nya adalah dikalikan X plus 3, sementara B-nya dikalikan dengan 1. Maka di sini bisa saya hilangkan, maka menjadi X plus 5 sama dengan A kali X plus 3 ditambah B. Dengan kata lain, X plus 5 sama dengan AX plus 3A plus B. Oke, ini adalah hasilnya. Tinggal kita cek di sini. Ini di depan X ada angka 1, maka itu sama dengan A di sini. 5 ini sama dengan yang ada di sini. Oke, berarti sudah bisa kita selesaikan bahwa A sama dengan 1 dan 5 itu sama dengan 3A plus B. Tadi A sama dengan 1, berarti 5 sama dengan 3 kali 1 ditambah B. Dengan kata lain, B sama dengan berapa? B sama dengan 2. Oke, baru setelah itu kita selesaikan. Bentuk awal tadi, saya rubah dengan menggunakan nilai A dan B yang saya temukan, maka menjadi 1 per X plus 3 ditambah 2 per X plus 3 pangkat 2. Oke, ini adalah pecahan parsialnya. Oke, contoh yang kedua sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Oke, bentuk yang ketiga. Kalau saya mendapatkan bentuk seperti ini, maka apa yang saya lakukan? Kita cek dia paling sesuai dengan yang mana. Maka di sini jelas, sepertinya kita perlu menguraikan dulu, karena kita tidak bisa secara langsung menentukan mana tipe yang sesuai untuk bentuk soal yang telah kita peroleh. Maka kita harus menguraikan apakah ada yang masih bisa difaktorkan. Di sini X pangkat 3 min 2 sepertinya tidak bisa difaktorkan. Kita cek yang di penyebutnya, yaitu X pangkat 4 min 1, maka itu sebenarnya bisa kita uraikan menjadi berapa? X kuadrat plus 1 dikalikan X kuadrat min 1. Gitu ya. Atau dengan kata lain, kita cek lagi apakah bisa kita uraikan lagi. Maka ini tidak bisa diuraikan. Dan ini menjadi X plus 1, X min 1. Ini tidak bisa difaktorkan lagi, ini bisa difaktorkan. Maka dengan kata lain, kita menggunakan bentuk yang ketiga, karena ada unsur yang tidak bisa kita faktorkan. Tuh. Berarti ini yang menjadi acuan di penyebut saya. Oke, apa yang saya lakukan setelah ini? Yang saya lakukan adalah saya tinggal menguraikan X pangkat 3 min 2 per X pangkat 4 min 1, maka itu sama dengan kita gunakan bentuk yang ketiga. Berarti ini yang menjadi landasan bentuk umum saya. Maka menjadi AX plus B dibaginya adalah yang pemfaktor yang pertama ini. X kuadrat plus 1 ditambah ABC dibagi faktor yang kedua. X plus 1 ditambah
D X min 1. Jadi penambahan A, B, C, D itu sesuai dengan jumlah faktor yang ada. Jadi faktor yang itu, masing-masing faktor ini menjadi penyebutnya, gitu ya. Kita tinggal milih di antara ketiga ini bentuk umum yang paling sesuai itu yang mana. Berarti saya sudah dapat yang bentuk yang seperti ini. Apa yang saya lakukan setelah ini? Saya ikuti alur sebelumnya, gitu ya. Yaitu saya jabarkan. Tadi kan penyebutnya ini kan udah otomatis sama, maka kita tinggal fokus ke pembilangnya. Berarti X pangkat 3 min 2 itu sama dengan, gitu ya. Yang pertama AX plus B, maka itu tinggal AX plus B kali X plus 1 dan X min 1. Ditambah C kali X kuadrat plus 1 kali X min 1 ditambah D kali X kuadrat plus 1 kali X plus 1. Oke, ini adalah bentuk panjangnya. Intinya kita menyamakan penyebutnya, maka pembilangnya akan kita peroleh seperti ini. Oke, sebenarnya kalian bisa menggunakan cara sebelumnya, yaitu kalian menguraikan gitu ya. Nanti dicari yang X pangkat 3 dan yang konstanta itu berapa. Tapi itu akan sangat melelahkan. Ada trik yang lebih mudah gitu ya, yaitu kita menguji menggunakan nilai X gitu ya. Intinya di sini kan ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan, karena ini adalah bentuk persamaan. Jadi kata kuncinya adalah persamaan maka ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Oke, berarti ketika saya masukkan ke X tertentu yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka itu bisa kita dapatkan hasilnya. Oke, menurut kalian X apa yang paling mudah untuk saya masukkan? Tentu ada dua pilihan. Pertama adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita contohkan. Pertama, misalkan X sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, kita cek ruas ruas kiri dulu ya. Ruas kiri yang sebelah sini. Ruas kiri berarti X-nya sama dengan 1 pangkat 3 min 2. Dengan kata lain, maka menjadi 1 pangkat 3, 1 dikurangi 2, berarti min 1. Kemudian ruas kanan sekarang. Nah, ini kenapa kita memilih X sama dengan 1. Karena ada X min 1, ada X min 1. Ini kan kalau saya masukkan 1 min 1 adalah 0. Berarti semua di sini adalah 0. X min 1 sama dengan 0, berarti di sini juga 0. Tinggal yang ada D ini. Berarti D kali X pangkat 2 ditambah 1, 2. X plus 1, 2. Dengan kata lain, 2 kali 2, 4. Berarti 4D. Tadi prinsipnya adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka menjadi min 1 sama dengan 4D, maka D sama dengan min 1/4. Oke, D sudah ketemu. Apa yang kita lakukan setelah ini? Saya cari yang gampang lagi untuk kita cari. Saya gunakan yang lain. Saya cari misalkan yang lain, yaitu misal X sama dengan berapa menurut kalian? Tentu X sama dengan min 1. Kita cek ruas kiri.
ruas kiri maka sama dengan ruas kiri yang sebelah sini ya, min 1 pangkat 3 min 2, berapa ini? Min 1, negatif 1, min 2, maka sama dengan min 3. Kemudian ruas kanan adalah, kenapa kita milih X min 1? X min 1 berarti semuanya di sini 0, di sini ada, di sini 0. Berarti kita tinggal memperhitungkan yang C. C kali X min 1 kuadrat ditambah 1 berarti menjadi 2. Kemudian X plus X tadi adalah min 1 dikurangi 1 berarti min 2. Atau dengan kata lain menjadi 4C. Maka di sini menjadi negatif ya. Min 3 sama dengan min 4C. Dan kata lain C sama dengan positif 3/4. Oke, D sudah, C sudah, tinggal A dan B. A dan B saya gunakan petunjuk yang ada di sini. Saya cek berapa konstanta di sebelum variabel X pangkat 3. Maka jawabannya adalah berapa? 1. Ini kan 1 ya sebenarnya di sini. Sama dengan kita cek mana yang kemungkinan ada pangkat 3-nya. Karena di sini adalah yang kita jadikan acuan yang pangkat 3. Maka kita cek X, ini X, ini X, berarti A itu bisa pangkat 3. Kita perhatikan apakah dia positif atau negatif. Kemudian di sini X positif berarti plus C. Coba kalian lihat di B. Di sini B pangkatnya paling tinggi adalah berapa? 2 ya. Ini kan B X kali X kuadrat kali B. Berarti bukan. Tinggal D. Nah, D juga. D ini kan X kuadrat kali X itu kan X pangkat 3. X pangkat 3 kali D. Oke, saya mendapatkan bentuk ini. Tinggal saya masukkan nilai tadi. Ini ada min 1/4. Ini ada 3/4. Oke, saya gunakan warna yang lain. Maka menjadi 1 sama dengan A tadi adalah yang kita cari. C-nya adalah plus 3/4. Dan D-nya adalah min 1/4. Maka dengan kata lain, A sama dengan 1, ini kan 3 min 1, 2/4 atau sama dengan setengah. A sama dengan 1 dikurangi setengah, yaitu setengah. A sudah ketemu. Tinggal terakhir adalah B. B juga sama, saya gunakan dari informasi yang ada, yaitu negatif 2 di sini. Negatif 2, berarti yang saya jadikan ruas kanan adalah yang ada konstantanya. Berarti kalau kalian perhatikan, AX ini tidak mungkin jadi konstanta karena ada X-nya di sini. B ini mungkin, ini kan B dikalikan dengan min 1, berarti min B. Di sini C-nya adalah min 1, berarti min C. Sementara di sini adalah plus D. Berarti ini menjadi sama dengan B plus C min D. Ini semuanya saya kalikan negatif 1 ya. Maka berarti 2 sama dengan B tadi, B yang kita cari ya.
ditambah C, C-nya adalah 3/4, minus D, min kali min berarti tinggal positif di sini, 4. Maka menjadi berapa? 2, 3/4, 3 tambah 1, 4, 4/4, 1, berarti B sama dengan 1. Oke. A, B, C, D sudah selesai, tinggal saya masukkan ke dalam pecahan awal saya tadi. Bentuk umumnya A-nya adalah berapa? A-nya setengah ya, berarti setengah X plus B-nya tadi adalah 1 dibagi semua ini ya, X kuadrat plus 1 ditambah C-nya adalah 3/4. Saya tulis seperti ini nggak masalah. 3, 4 kali X plus 1 ditambah D-nya adalah minus seperempat. Oh, berarti ini negatif. Negatif 1/4 X min 1. Oke, sudah selesai. Ya. Ini adalah pecahan parsialnya. Oke, problem kita hari ini sebenarnya adalah bagaimana saya mendapatkan hasil integralnya, gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kalau ada bentuk pecahan, maka kita bentuk menjadi pecahan parsial, baru kita selesaikan integralnya di pecahan parsial itu. Berarti misalkan contoh yang pertama tadi, saya diminta untuk mencari integral dari bentuk seperti ini. Integral 3x, 2x plus 1, x plus 4, diintegralkan terhadap x, maka kita cek hasil dari penguraian menjadi bentuk parsial tadi. Kita ingat tadi bentuknya menjadi ini. Bentar, saya cek dulu. Oke, bentuknya menjadi negatif 3/7 kali 2x plus 1 dx, kemudian ditambah 12/7 kali x plus 4 dx. Oke, tadi kalau kalian ingat bentuknya adalah seperti ini, min 3/7 kali 2x plus 1 ditambah 12/7 x plus 4. Yang kita integralkan /adalah hasil dari penguraiannya. Maka ini menjadi konstantanya saya keluarkan, min 3/7 kali 1/2x integral ya, plus 1 dx ditambah 12/7 integral dari 1/x plus 4 dx. Kita ingat, kita bisa gunakan ln di sini. Yaitu ini menjadi 3/7 ln 2x plus 1 ditambah 12/7 ln x plus 4. Jangan lupa karena ini indefinite maka plus c. Oke, integralnya jadinya adalah seperti ini. Oke, contoh yang kedua plus integralnya. Kita ingat tadi hasil integral, hasil pecahan parsialnya adalah 1x plus 3 ditambah 2/x plus 1 pangkat 3 kuadrat. Itu ya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Maka langkahnya adalah ini integral, saya diminta untuk mencari integralnya, maka ini menjadi integral 1/x plus 3 dx ditambah integral 2/x plus 3 kuadrat dx, maka ini menjadi
ln X plus 3 ditambah, ini saya keluarkan ya, 2 ln X plus 3 kuadrat plus C. Tuh. Oke, contoh yang kedua plus integral sudah selesai. Intinya di sini tahap yang paling krusial atau yang paling penting adalah merubah fase tadi, pecahan aljabar menjadi bentuk pecahan parsial. Oke, contoh yang ketiga. Oke, ini sementara abaikan dulu ya. Tadi kalau kalian ingat, di bentuk yang contoh yang ketiga itu maka bentuk integralnya adalah setengah X plus 2 dibagi X kuadrat plus 1 ditambah 3/4 ya, 3/4 X minus X plus 1 ditambah, dikurangi, 1/4 X minus 1. Oke, tadi kalau kalian lupa, kalian bisa buka di slide sebelumnya. Hasilnya adalah seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kita bisa menguraikan lagi ini. Ini bentuknya, sementara saya tulis di sini, ini kan bisa saya rubah menjadi bentuk seperti ini. Semua saya kalikan 2, karena di sini ada setengah gitu ya. Berarti menjadi X, tadi X plus 1 ya. Maaf. Ya, ini X plus 1, berarti X plus 2. Ini 2 kali X kuadrat plus 1 ditambah 3, ini sama, X plus 1 dikurangi 4X min 1. Tadi dikurangi, negatif. Oke, berarti yang ini tadi hasil pecahan parsialnya. Berarti kalau saya mendapatkan bentuk seperti ini, maka ini saya rubah ke dalam integral dari masing-masing pecahan parsial tadi. Integral X plus 2, 2 kali X kuadrat plus 1 dx ditambah integral 3 4X plus 1 dx dikurangi 1 integral 4X min 1 dx. Oke. Apa yang kita lakukan setelah ini? Saya gunakan pulpen yang lain. Saya integralkan. Oke. Ini gimana saya mengintegralkan seperti ini? Ini ada, intinya yang untuk memudahkan, yang ada konstanta kita keluarkan dulu. Ini ada konstantanya, yaitu setengah kali integral X plus 2 dibagi ini. Ini harus kita uraikan dulu, berarti menjadi X dibagi X kuadrat plus 1 ditambah, tadi masih ada setengahnya ya harusnya ya, setengah kali integral 2 X kuadrat plus 1 dx ditambah dengan yang di sini. 3/4-nya saya keluarkan. Integral 1 per X plus 1, ini positif 1 dx ditambah, kurangi, dikurangi 1/4 1 per X min 1 dx. Oke. Ini bisa saya jadikan ln langsung. Nah, bertanya di sini. Ini kira-kira hasilnya berapa? Itu ya. Saya akan membuat pekerjaan terpisah.
tentu dengan warna yang lain, hijau misalkan. Saya kerjakan di sini ya. Ini adalah integral x per x kuadrat plus 1 dx. Ada yang punya ide bagaimana mengintegralkan? Oke, ini ada pangkat tertinggi 2, pangkat tertinggi 1, turunannya di sini sama dengan di sini. Oke, berarti saya bisa gunakan permisalan. Misal U sama dengan x kuadrat plus 1, maka setelah itu du sama dengan berapa? 2x ya. Dengan kata lain, setengah du itu sama dengan x dx. Maka ini bisa menjadi integral x dx tadi setengah berarti ya, setengah ini menjadi u du, dengan kata lain menjadi setengah ln u ya. Oke, ternyata hasilnya adalah setengah ln u plus c. Berarti di sini hasilnya maka menjadi setengah kali di sini tadi setengah ln u-nya tadi adalah apa? X kuadrat plus 1. Ln x kuadrat plus 1 ditambah yang sebelah sini. Gimana cara saya menyelesaikan lagi nih? Saya gunakan ilustrasi yang warna hijau. Di sini hijau artinya adalah pekerjaan terpisah dari yang awal tadi ya. Bagaimana saya mendapatkan integral 2 per x kuadrat plus 1 dx ya. Langkah pertama, konstantanya saya keluarkan, berarti menjadi 2 kali 1 per x kuadrat plus 1 dx. Oke, bentuk seperti ini kalau kalian ingat, itu merupakan pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal, yaitu bentuk umum integral atau bentuk standar integral. Di sini ada x kuadrat plus 1 sebenarnya adalah juga 1 kuadrat, maka saya bisa menggunakan bentuk inverse seperti ini. Maka ini menjadi hasilnya u di sini adalah x ya. Maka 2 kali di sini adalah seper a, a-nya adalah 1 per 1 kali tangen inverse ya, u per a. U tadi adalah x, a-nya adalah 1, x per 1 plus c. Saya kembali ke penyelesaian awal, maka ini menjadi setengah kali 2, ini 1 tangen inverse gitu ya, x, oke, c-nya nggak usah. Di sini ini menjadi ln 3 per 4 ln x plus 1, kemudian dikurangi 1/4 ln x min 1 plus c karena ini adalah indefinite. Oke, selesai. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Setengah kali setengah adalah 1/4, setengah kali 2 adalah 1, ini tetap dan tetap. Maka kita ketemu ini adalah hasil integral untuk bentuk pecahan parsial. Jadi intinya, alurnya tadi yang pertama adalah saya rubah dari pecahan parsial menjadi bentuk, saya rubah dari pecahan aljabar menjadi bentuk pecahan parsial.
ada 3 bentuk tadi, baru setelah itu masing-masing pecahan parsialnya saya integralkan. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.